Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang Jul kabarnya? Baik, alhamdulillah. Gimana Sukabumi? Masih hujan apa gini enggak? Alhamdulillah. Sukabumi ini kalau hujan masih musim hujan. Udah masuk musim hujan. Iya, iya, iya. Iya. Mudah-mudahan hujannya membawa berkah ini. Amin, 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 amin. Nah, ya Ustaz. Ya. Kemarin kita alhamdulillah sudah bahas permulaan sholat sama muhasabah ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, pagi ini juga saya mau menyapa teman-teman. Semoga teman-teman di Jakarta, Sukabumi, di Bogor, dan lain-lain sehat walafiat. Dan tetap sehat lah, baik. Amin. Karena Amin. alhamdulillah ya sampai saat ini sih udaranya cukup cerah gitu, Pak Ustadz. Amin, amin. Ya. Oke, Pak Ustadz. Silakan. Ya. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah ala ni'matillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Meneruskan pada pembelajaran kita pada beberapa minggu yang lalu yang sempat tertunda tentang membahas tentang masalah sholat. Yang kita tanyakan dulu nih Bang Jul nih. Ini mau sholat apa mau disolatin dulu nih? Mau sholat lah. Kalau disolatin mesti belum siap. Iya. Ini dikhawatirkan ini ada yang belum bangun. Kalau jam segini belum bangun dari tidurnya kita sholatin aja. Aduh, ya. Ini kajian pada pagi ini adalah tentang membahas tentang masalah kisaran tentang masalah sholat. Dan kenapa kita perlunya tentang ilmu sholat? Karena ada sebahagian ulama mengatakan bahwa sesungguhnya yang namanya sholat ini kan ibaratnya pondasinya. Kalau bangunan tanpa pondasi, dia tidak akan bisa berdiri. Bahkan kelak di hari kiamat itu yang akan dihisab pertama itu adalah tentang sholat. Tetapi dalam mengerjakan sholat kita harus tahu syaratnya sholat, rukunnya sholat, dan yang membatalkan sholat. Betul. Jangan sampai sholat kita hanya sebagai sholat gerakan aja. Hanya sholat, hanya ikut-ikutan aja. Tetapi kita harus tahu ilmunya. Ya. Nah, di sini pagi ini kita akan membahas tentang masalah satu persatu, baik itu rukunnya, baik itu syaratnya. Tetapi pada pagi ini kita akan bahas tentang rukun sholat. Para alim ulama itu banyak sekali ikhtilaf, artinya perbedaan tentang masalah rukun sholat. Ada ulama yang mengatakan bahwa rukun sholat itu ada yang mengatakan 13, ada 13, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 17, bahkan ada yang mengatakan 18. Semuanya benar. Semuanya benar. Yang tidak benar itu udah tidak nyari ilmunya sholat, tidak sholat pula. Itu yang nggak benar. Iya, betul. Kita tahu, tetapi kita at-tawassut bainal amraini. Kita mengambil jalan tengah. Posisi ikhtilaf ulama ini, kita ambil ulama yang dimana ulama ini adalah jumhurnya. Artinya kesepakatan keseluruhannya. Sepakatnya ada berapa? Jadi walaupun mereka masing-masing punya pendapat, ulama yang satu dengan ulama yang lainnya, tapi kita ambil jumhurnya, kesepakatannya. Ada berapa kesepakatannya bahwa yang termasuk kategori rukun sholat? Dalam kitab fikih, itu karangan Al-Imam Nawawi Al-Bantani, dia mengatakan bahwa arkanus sholat itu sab'atu asyara. Bahwa yang termasuk rukun sholat itu ada 17. Ada 17 macam. Yang 17 macam ini dirangkum menjadi dua, ada rukun kauli dan ada rukun fi'li. Ada rukun gerakan dan ada rukun ucapan. Kita akan bahas yang kita perlu tahu, yang 17-nya ini. Yang kadang kita melalaikan. Padahal ini termasuk rukun. Apa itu rukun dalam sholat? Hati-hati, ada rukun, ada syarat. Betul. Rukun dengan syarat beda. Ya. Kalau syarat, kalau rukun itu kan, yang namanya rukun itu, kata ulama, dijelaskan dalam salah satu kitab itu, bahwa yang namanya rukun itu, mawaja'a wang kota'a wa minha. Artinya, sesuatu yang perlu wajib dikerjakan, tapi dia terputus dengan gerakan-gerakan yang lainnya. Artinya masing-masing beda-beda. Itu yang termasuk rukun loh. Sehingga kalau kita melanggar rukun itu dalam sholat tidak sah.
ya, maka batal sholatnya. Bukan batal wudhunya, batal sholatnya. Dan ini termasuk rukun. Nah, yang kita akan bahas tentang rukun sholat yang menurut ulama, kesepakatan ulama ada 17 macam. Yang pertama, an-niyatu niat. Al-awalu an-niyatu niat. Ini niat, hati-hati. Ada niat, ada lafaz niat. Ini yang jadi perdebatan antara orang muslim yang tidak mengerti tentang ilmunya. Tidak bisa membedakan mana niat, mana lafaz niat. Kalau yang namanya niat, kita kan udah pada tahu. Qasdu syai'in muktaronan bipilih. Kita bermaksud kemudian mengerjakan itu niat. Kalau cuma ngomong doang, kalau nggak dikerjain bukan niat itu namanya. Hanya mengezam. Artinya mengezam itu bermaksud. Tidak mengerjakan, cuma bermaksud doang. Nah, ada lafaz niat. Ini yang banyak sekali perbedaan. Ada yang namanya lafaz niat. Nih lafaz niat, orang suka menyebutnya dengan kalimat usolli, yaitu lafaz. Artinya lafaz itu kalimat. Contoh kecil, usolli fardhu dhuhri, itu lafadznya, bukan niatnya. Itu lafadz niatnya. Bukan niatnya, itu lafadz niat. Awas, ada niat, ada lafadz niat. Tidak orang setiap, mohon maaf nih, ini banyak sekali orang yang debat sana, debat sini tentang orang ini, orang diem aja, misalkan baca usolli fardhu dhuhri, itu belum dikategorikan maksud kategorikan orang sholat. Kenapa? Kalau dia bacain usolli fardhu dhuhrinya jam 10, jam 9, dia belum sholat duhur gitu. Jadi jangan sampai ada perbedaan. Nah, ini harus kita tahu. Pertama, yang termasuk rukun. Rukun sholat itu adalah niat. Niatnya kalau sholat duhur, niat sholat duhur. Jangan sampai gini. Usolli fardhu dhuhri. Apa niatnya nih? Usolli fardhu dhuhri, tapi kita di sholatnya mohon maaf, sholat subuh. Nah, ini nggak boleh. Jadi niat di sini adalah qasdu syai'in muktaronan bipilih, bermaksud melaksanakan satu pekerjaan itu sesuai dengan, kalau sholat duhur yang kita kerjakan, asar kita. Adapun nanti ada rukhsah dari Allah, keringanan Allah dari Allah Subhanahu wa taala tentang itu, ada yang namanya jama, ada yang namanya qasar, itu lain lagi. Yang kita akan bahas pada pagi ini, yang kita perlu tahu adalah tentang rukunnya dulu, tentang sholat. Oke, yang kedua, karena kita dikejar waktu. Asani takbiratul ihram. Nah, yang ini nih. Yang kedua yang termasuk dalam rukun sholat ada takbiratul ihram. Artinya takbiratul ihram adalah mengangkat tangan. Hati-hati. Mengangkat tangan dengan mengucapkan takbir. Adapun yang mengangkatkan tangan, itu hukumnya sunnah. Ngangkat tangan itu sunat. Mengangkat, sekali lagi nih, jangan sampai. Apa sih yang namanya takbiratul ihram? Mengangkatkan tangan. Oh, jangan. Tidak setiap takbiratul ihram itu mengangkatkan tangan. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah mengucapkan kalimat takbir. Allahu Akbar. Adapun mengangkat tangan adalah sunat hukumnya. Cuman sunatnya sunat muakkad. Nah, sekarang gimana kalau seandainya wajib, kalau dia nggak punya tangan, harus pinjam tangan orang, kan nggak mungkin. Iya, betul. Kan? Iya. Oke. Nah, itu nggak perlu. Nah, dan masalah takbiratul ihram, walaupun asmanya Allah ada 99, maka kalimat takbir ini tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain ketika awalnya kita salat. Karena ini termasuk rukun. Yep. Misalnya, Allah al-Azim, nggak bisa. Tetap yang namanya kita sholat, walaupun Allah al-Adim, Allahul Adim adalah asmanya Allah yang maha besar, yang maha agung, maka tidak boleh tidak diboleh dengan kalimat itu. Tetap takbiratul ihram adalah dengan kalimat lafaz Allahu Akbar. Ini dia. Makanya sholat itu kan mempersatukan umat. Bayangin, kita ini lebih dari 27 provinsi dengan macam-macam bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Batak, ada bahasa Melayu. Bayangin, kalau seandainya sholat ini tidak mempersatukan umat, mereka dengan bahasa masing-masing. Makanya sholat itu adalah pakai bahasa Allah, yaitu bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ya. Tidak kebayang kalau sholat ini pakai bahasa daerah kita, Pak Jul. Iya.
Misalnya nih, imamnya kalau berjamaah, imamnya orang Jawa. Iya. Dia takbiratul ihram pakai bahasa Jawa, kan lucu banget. Walaupun itu benar artinya, Iya. tapi kalimatnya yang salah. Ya kan? Iya. Ya kan? Lucu kan? Iya. Allah yang ageng atau maha ageng atau maha besar. Bayangin aja. Ini Iya, kan? iya. Kalau seandainya makmumnya dia pakai bahasa daerah juga, pakai orang Padang, mungkin dia pakai bahasa dia itu sendiri takbiratul ihramnya. Allah nan gadang. Kan nggak lucu. Makanya sholat itu adalah menyatukan satu kesatuan dalam bahasa Allah. Oh ini, makanya yang namanya sholat ini bukan hubungan antara manusia, tetapi hubungannya dengan Allah, vertikal sama Allah. Itu sholat. Nah ini baru 2 loh Pak Idul. Mudah-mudahan Ya. waktunya cukup. Kalau nggak waktunya cukup, Kita sambung akan lagi. season berikutnya. Ya. Oke, kita sambung nantinya biar to be continuous, bersambung. Kemudian asalisu al-qiyamu alal qadir, kata ulama. Yang ketiga adalah berdiri bagi mereka yang kuasa, artinya yang sehat. Adapun orang yang sakit, yang dalam perjalanan, itu mereka yang dalam kendaraan, maksudnya dalam kendaraan. Kalau di zaman Rasul kan kendaraan di sini diartikan seperti di atas kuda atau di atas unta. Kemudian lagi kalau di zaman sekarang mungkin kebanyakan tidak hanya di kendaraan yang sifatnya di motor, di mobil atau di kendaraan di pesawat, tetapi juga al-qadir ini adalah al-qiyam kalau kita nggak sanggup untuk berdiri karena ini termasuk rukun, maka bisa sholat itu dikerjakan tidak usah berdiri. Kalau memang kita tidak mampu untuk berdiri lantaran sakit, bisa sambil kita duduk, bisa sambil kita berbaring, minggir, kemudian lagi terlentang, ya kan? Jadi makanya kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah satu hari Rasul itu pernah melihat namanya Imran bin Husain. Imran bin Husain ini Rasul perhatikan kok sholatnya maksain banget gitu. Dia rukunya maksain, sujudnya maksain, jadi dia nggak diri tegak sholatnya. Kata Rasul, hai Imran bin Husain, ente kenapa? Maka dijawab oleh, mohon maaf, sama Imran bin Husain ini, bahwa sesungguhnya saya lagi sakit ya Rasulullah. Ya kamu sakit apa? Kok sholat kamu sampai begitu? Berdiri nggak tegak, ruku nggak benar, sujud aja nggak benar. Ya saya pengen sempurna seperti engkau sholat ya Rasul, tapi saya sedang sakit. Ya sakit apa? Kata Imran bin Husain, saya sakit bisul. Nah, kata Rasul, kalau ente lagi sakit bisul, ente nggak sanggup untuk berdiri, silakan ente duduk. Kalau ente nggak bisa duduk, silakan berbaring. Kalau ente nggak bisa sambil berbaring, sambil minggir. Sambil minggir. Kalau ente nggak sanggup juga, Masya Allah, dengan bahasa isyarat. Inilah rukhsah dari Allah, kemudahan dari Allah. Jangan sampai kita ninggalin sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ketiga. Kemudian, ini kejar waktu. Ar-rabi'u qiraatul Fatihah. Nah ini nih, syarat yang keempat nih, yang kadang kita melalaikan. Membaca Fatihah. Kali lagi, kalau kita sholat tidak membaca surat Fatihah, maka batal sholatnya, tapi tidak batal wudunya. Paham gak nih? Paham, Kenapa? paham. Karena membaca Fatihah termasuk rukun sholat. Ini, yang jadi masalah, orang banyak perbedaan di dalam membaca Fatihah. Ada yang baca bismillahnya dikencengin, ada yang tidak. Jangan jadi perdebatan, karena semuanya benar. Dia mau baca bismillah, kenceng, bagus ketika membaca Fatihah. Mau dia di dalam hati, bagus. Yang tidak bagus, orang yang tidak sholat, selesai. Itu aja. Ya. Betul. Ya. Kemudian lagi, di dalam membaca Fatihah, ini harus benar. Kita jangan sampai, karena membaca Al-Quran itu, membaca Al-Quran, ya kita membaca Fatihah aja, Masya Allah. Itu, kita harus benar bacaannya. Makanya kenapa kita harus berjamaah sholat? Kenapa kita harus berjamaah sholat? Karena yang namanya berjamaah, walaupun bacaannya kurang bagus, maka Allah masih terima sholat kita. Yang walaupun imamnya bacaannya kurang bagus,
kita berjamaah, Allah terima. Beda dengan kita sendiri. Walaupun bacaannya benar, kemudian lagi sholatnya khusyuk, Allah belum tentu terima. Kenapa? Tidak ada nilai jemaahnya. Makanya sholat berjamaah itu sekalipun, misalnya, sekalipun bacaannya salah, kemudian gerakannya berbeda, Allah masih terima. Suatu hari, malaikat Jibril alaihissalam, Allah perintahkan untuk turun ke bumi. Hei malaikat Jibril, kamu turun ke bumi. Baik ya Allah. Lihat hambaku yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ketika dilihat oleh malaikat Jibril, imam bacaannya jelek. Bacaannya imam itu jelek. Dilihat lagi makmumnya yang sebelah kanan, pikirannya kemana bawa? Mikirin utang. Yang sebelah kiri, pikirannya kemana bawa? Mikirin risiko dapur. Ya kan? Nah, kemudian yang tengah lebih parah lagi. Mikirin, dia lagi sakit. Nah, ini dia. Dilihat, wah ini sholatnya nggak bener nih. Udah imam bacaannya nggak bener. Kemudian makmumnya juga pada melamun semua. Nah, ini akhirnya ngadulah sama Allah. Ya Rabb, ini sholatnya berjamaahnya jelek banget. Imamnya bacaannya salah. Makmumnya pada melamun semua. Kata Allah, coba lihat kamu. Ya bagaimana dengan barisannya? Kalau barisannya cakep banget. Lurus banget. Tidak ada istilahnya. Bahkan dengan takaran tumitnya itu pas banget semua. Ujung-ujung tumitnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, terimalah sholat dia. Dan aku kabulkan semua hajat dia. Sekalipun bacaannya salah. Sekalipun hatinya sedang melamun. Karena dia berjamaah dan barisannya lurus. Kemudian Allah perintahkan lagi. Coba lihat, barisannya lurus enggak? Wah, barisannya juga enggak lurus misalnya. Ini saking utamanya kita berjamaah. Wah, barisannya juga jelek. Allah masih terima. Kenapa? Karena ada niatnya berjamaahnya. Masih Allah terima tuh, karena ada niat berjamaahnya. Bahkan Allah kasih hambanya yang tidak melalaikan sholat berjamaah, Allah kasih 40 keistimewaan. Bayangin. 40 keistimewaan ini diantaranya Allah akan cabut dari kesusahan hidupnya. Amin. Kedua, di dunia nih, urusan dunia dulu, kan kita masih di dunia nih. Allah akan cabut dari kesusahan hidupnya. Kedua, Allah akan bebaskan semua hutang pihutangnya. Bukan berarti Allah, gua bayarin tuh hutang lu, bukan. Artinya Allah kasih jalan keluar. Iya, betul. Allah akan bereskan semua urusan dunianya. Bayangin. Cuman kan yang namanya berjamaah malas banget tuh. Ya kan? Ya kan? Nah ini apalagi sholat subuh, Masya Allah dah. Ya kalau nggak bisa berjamaah, artinya di musola, di masjid, ya bawalah istri kita berjamaah. Tidak apa-apa dengan istri kita berjamaah, berdua, yang kita masing-masing istri kamar, di tengah rumah, kan jangan begitu. Kalau memang kita jauh ke sana ke sini, kita berjamaah di rumah nggak apa-apa. Itu lebih cakep lagi dengan keluarga. Kemudian kita teruskan dulu. Kemudian lagi di dalam membaca Fatihah, ini harus hati-hati. Satu, makharijul huruf yang kita baca, ilmu tajwid, ilmu bacaannya. Karena dalam ilmu bacaan ini dalam ilmu tajwid ada yang namanya idhar, idgham, iklam, ifa, asamsiyah, al-qamariyah. Kemudian lagi ada halaqahnya harus benar, bacaannya harus benar. Di mana harus berdiri dan diteruskan apa berhenti bacaan tersebut. Jangan sampai gini. Kan kalau kita lihat nih di Jakarta nih khususnya, saya kan mohon maaf, itu kan suka lihat terawih itu ya. Kalau sholat terawih gitu kan, dia nggak bisa ngebedain di mana dia harus berhenti, di mana dia harus tidak berhenti bacaan itu. Kadang-kadang tidak dibaca, tidak sesuai dengan ilmu tajwidnya. Asal dia selesai aja. Padahal itu cepat boleh bacaan Fatihah itu di dalam terawih, sholat terawih nih. Tetapi hati-hati dengan ilmu tajwidnya. Hati-hati dengan ilmunya. Jangan sampai sholat kita ini hanya dapat capek doang, tapi nggak dapat keutamaan dan pahala dari Allah. Contoh kecil, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, itu kan nggak lucu. Artinya mereka bacaannya salah, ya kan? Makanya insya Allah nanti kita ada dalam season berikutnya ada yang namanya syarat imam, ada lagi syarat makmum. Hati-hati, karena punya syarat. Imam dengan makmum punya syarat, ya kan?
Jangan ngelihat tuanya. Wah, ini mah udah tua nih. Dia mah udah tua dan mati juga tinggal besok. Jadi dia harus jadi imam aja deh. Jangan begitu. Dia jangan begitu. Tidak jadi jaminan orang tua itu jadi imam, anak kecil juga bisa jadi imam. Gitu kan? Sampai kita karena dia gimana kalau dia giginya, mohon maaf, giginya misalnya habis, kemudian jadi imam, baca Fatihah, walam dolimnya aja kayak orang lain, kayak bocah lagi ngumut permen. Wal kan gitu, nggak boleh kan? Jadi hati-hati. Itu dia. Kemudian lagi, kata ulama, al-khamisu ar-ruku. Ini yang termasuk juga di dalam rukun sholat adalah ruku. Ruku. Kalau seandainya sholat tidak ada rukunya, maka itu tidak sah sholatnya. Kenapa? Ruku itu termasuk. Ini tapi bagi orang yang sehat. Artinya yang mampu. Kalau yang sakit dengan bahasanya, dengan bahasa isyaratnya. Kemudian lagi, asadisu atumanina. Ini dia. Yang ketujuh, yang keenam adalah tumanina. Apa itu tumanina? Tenang dalam mengerjakannya. Tidak terburu-buru. Misalkan ketika ruku, Allahu Akbar. Itu ruku. Allah. Jadi tenang dia. Tidak Allahu Akbar. Allah. Nah ini kayaknya tidak tergesa-gesa. Itu tenang. Namanya tumanina. Tenang. Hati-hati, di dalam sholat itu ada namanya tumanina, ada namanya sakta. Hati-hati Pak Jul. Perlu ilmu sholat nih. Hati-hati ilmu sholat. Kalau tumanina, tenang dalam gerakan sholat. Itu namanya tumanina. Seperti angkat tangan, bukan bahwa itu nggak tumanina tuh. Allahu Akbar. Itu kan nggak tumanina. Tapi Allah, itu tumanina. Allahu Akbar. Itu tumanina tuh. Kalau sakta, berhenti sebentar, seukuran subhanallah dalam mengerjakan rukun yang lainnya. Contoh, ketika kita misalnya habis takbiratul ihram, kemudian membaca Fatihah, itu jangan langsung gini, Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Jangan, berhenti dulu. Nah, begitu juga ketika ruku. Ketika kita habis membaca surat, misalnya, wairil maghdubi alaihim waladhdallin. Kemudian kita membaca surat lagi. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam. Misalkan baca surat Al-Ikhlas misalnya. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah. Nah, kalimat Allah ini tuh harus benar-benar Allahu Akbar. Jadi jangan terburu, itu namanya tumanina. Ada bentar, berhenti sebentar, dalam arti ketika rukunya tuh sambil membaca tasbih 3 kali, ada lagi ulama yang mengatakan 7 kali, ada lagi ulama yang mengatakan boleh 11 kali, boleh 13 kali. Silakan. Tapi yang paling sedikit adalah 3 kali. Nah, berhenti dalam arti dalam gerakan itu tenang dalam membaca tasbih itu namanya sakta. Jadi ada tumanina, ada sakta nih, hati-hati nih. Kemudian lagi, asabi'u i'tidalu. Ah, ini yang termasuk rukun sholat juga i'tidal. Ini waktunya udah masih ada waktu nggak, Pak Jul? 5 menit lagi Ustaz, 5 menit lagi. Oke, baik. Kita mungkin bahas sampai 10 dulu ya, sisanya nanti kita lanjut. Kemudian lagi, al-i'tidal. I'tidal ini bangun dari kita ruku. Habis ruku itu i'tidal. I'tidal. Ini termasuk rukun bagi mereka yang puasa. Kemudian, adapun mengangkat tangan hukumnya sunat. Sami Allah, itu hukumnya sunat. Mengangkat tangan itu hukumnya sunat. Adapun dia terbangun dari ruku, namanya i'tidal, termasuk rukun. Jadi jangan kebalik nih. Jadi habis ruku, terbangun dari ruku, namanya i'tidal. Mengangkat tangan hukumnya sunat. Iya. Mau mengangkat tangan apa tidak setelah ruku, namanya i'tidal tersebut, silahkan. Tidak jadi masalah, karena mengangkat tangan hukumnya sunat. Kemudian lagi, nomor berikutnya yaitu atumanina tuh, yang nomor 8-nya adalah kita tumanina. Artinya, ketika mengangkat tangan itu kita harus dengan tenang. Ketika mengangkat tangan, atau ketika terbangun dari ruku, namanya i'tidal ini, kita harus tenang, nggak boleh terburu-buru. Sami Allahu minal hamidah. Nggak boleh begitu, tapi Sami Allahu minal hamidah. Tenang kita. Tumanina. Jangan
kita jangan terburu-buru, karena yang terburu-buru adalah setan. Allah itu menyuruh kita tenang, alon-alon asal kelakon. Jangan kita tergesa-gesa, alon-alon asal kelakon. Daripada kita gerabak urubuk tapi nggak jelas karuan, mendingan kita tenang, pelan-pelan tapi pasti. Patrotan, pahuwa syairan. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit kan gitu. Ya. Kemudian lagi, ulama mengatakan lagi atas siu as-sujudu marrataini, termasuk juga rukun dalam sholat adalah sujud. Sujud. Ini sujud 2 kali ini termasuk rukun. Kalau orang tidak sujud dalam sholat, bagi mereka yang nggak mampu, maka sholatnya adalah batal, tetapi bukan batal wudhunya. Jadi wudhunya nggak batal, sholatnya yang nggak sah. Oke. Kemudian lagi, ini yang ke-10-nya, al-ashiru at-tumaninatu. Dalam sujud juga hati-hati. Dalam sujud kita jangan sampai sujud karena kita sayang kosmetik. Kalau perempuan, jangan sayang bedak. Jadi sujud itu harus tenang. Allahu Akbar. Sujud, hati-hati. Jangan sampai ada yang menghalangi jidat kita. Sekalipun hanya selembar rambut. Kenapa? Jika ada yang menghalangi selembar rambut jidat kita, ketika kita sholat, maka tidak sah sujudnya. Jadi nggak benar-benar harus, nggak boleh ada yang ngalangin. Nggak boleh ada yang ngalangin. Yang namanya ini, nggak boleh ada yang ngalangin ketika sujud. Dan sunnah diberatkan ketika dalam sujud kita. Jadi harus agak berat tuh. Sujudnya itu. Dan harus juga tenang. Nah, Bang Jol, mungkin untuk kajian kita pada pagi ini tidak akan dulu kita bahas semua. Karena time waktunya yang dibatasi. Insya Allah dalam season berikutnya. Tapi intinya, pada pagi ini, untuk teman-teman, saudara-saudara kita, mudah-mudahan ini ada manfaatnya tentang masalah sholat. Kenapa kita perlu tahu tentang ilmunya sholat? Jangan sampai sholat kita dianggap bangkainya sholat oleh Allah lantaran kita nggak tahu ilmunya sholat. Ya, setuju Ustaz. Dan insya Allah untuk season berikutnya kita akan teruskan lagi karena kita baru membahas 10 macam. Karena masih ada 7 macam lagi yang perlu kita teruskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi bahwa yang termasuk rukun sholat adalah ada 17 dan baru kita bahas ada baru 10. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga apa yang saya sampaikan itu yang benarnya datang dari Allah, sementara yang salah datangnya dari kebodohan saya pribadi. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya dan menerima amal ibadah sholat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Pak Jual. Ya, makasih Ustaz. Oke. Tadi kebetulan ada teman yang tanya, ada teman yang tanya kita bahas nanti sesi keduanya biar dari awal dia nonton lah, intinya seperti itu. Jadi pertanyaan itu nanti kita jawab di sesi keduanya karena waktu memang sudah terbatas gitu, Pak Ustaz. Oke. Ya, siap. Ya, Oke, baik. Ya. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.